Oke, selanjutnya adalah algoritma klien. Seperti biasa, pertama aplikasi Java akan dijalankan pada metode main, mana pada klien ini dia akan menginstance klien GUI. Mana klien GUI ini akan menampung kode yang akan men-setup GUI dari aplikasi kliennya nanti. Nah, di sini terdapat sama seperti server, jika dijalankan. Nih, bedanya kalau server hanya ada satu field yaitu port field, tapi kalau di klien di sini terdapat 3 field. Di mana 3 field ini yang pertama adalah host field yang berguna untuk menampung uh, host atau IP address. Lalu ada port, di mana port field ini akan menampung port, dan username, di mana username ini akan menampung username dari si klien. Nah, sama seperti di server ini, ketika connect buttonnya diklik, maka akan dijalankan yang ini, metode ini. Nah, di sini lakukan pengecekan dulu apakah ada field yang kosong atau tidak. Kalau ada field yang kosong, maka disuruh isi dulu, you must fill the field. Lalu kalau tidak ada yang kosong, maka dilakukan kode ini seperti pada server. Nah, ketika statusnya offline, maka dia akan melakukan kode ini. Otomatis kan ketika statusnya offline, dia akan melakukan request ke server untuk terhubung gitu, untuk menjadi online. Nah, di sini juga terdapat controller, yaitu client controller, di mana client controller ini terdapat metode connect, disconnect, dan send message. Nah, nanti metode send message ini digunakan untuk mengirim pesan ke server atau ke klien lain. Nah, oke. Nah, di sini pertama kali dilakukan connect, maka si klien akan memanggil klien gue akan memanggil metode client controller dan uh, memanggil kelas client controller dan metode connect, yaitu ini, di mana di sini terdapat 3 parameter, yaitu host, port, dan name. Nah, yang didapat dari 3 port ini. Oke. Nah, lalu pertama, si klien ini akan memanggil kelas message sender, yaitu ya ini kelas, di mana kelas ini digunakan untuk mengirim pesan ke ke server. Oke. Nah, lalu di sini terdapat socket thread, di mana socket thread ini adalah kelas thread dan dijalankan dan lalu di sini akan menjalankan kelas thread tersebut. Nah, maksudnya apa socket? Kenapa dibikin thread ini? Nah, maksudnya di sini sender ini kan kelas message sender, di mana di sini terdapat kode infinite loop, di mana kalau tidak dilakukan pada thread yang berbeda, di sini akan memblok aktivitas pada main thread aplikasi tersebut. Maka dari itu message sendernya dikirim ke thread yang berbeda. Oke. Nah, message sender ini adalah kelas yang mengimplement runnable, di mana sama seperti kelas thread, di sini terdapat metode run yang akan dijalankan ketika dipanggil start. Nah, pertama kan dia menginstance dulu message sender, yaitu dengan mengirimkan 3 parameter tersebut. Nah, di sini
parameter tersebut, di sini kelas message sender sudah menerima 3 parameter tersebut kan, sudah menerima address, sudah menerima port, dan sudah menerima name. Dengan begitu, ketika lalu setelah itu dia kan menjalankan start, yaitu maka method run akan dijalankan. Nah, ketika method run tersebut dijalankan, klien tersebut melakukan socket, memanggil kelas socket, di mana kelas socket ini adalah request untuk terhubung ke server socket. Nah, dengan mengirimkan 2 parameter, yaitu address dan port yang sudah diterima tadi, lalu setelah terconnect, dia akan melakukan loop, infinitive loop. While true dia akan melooping. Nah, di sini pertama yang akan selalu di-instance adalah input. Jadi inputnya akan selalu di re-instance. Nah, pertama-tama adalah first connect. Nah, ketika pertama kali dijalankan, first connect adalah true. Nah, maksudnya di sini ketika ini kan pertama ngelooping nih. Si klien melakukan request ke server dengan port localhost, misalnya dengan host localhost port 5000 dan Aditya. Nah, ketika buttonnya diklik, dia akan melakukan proses-proses tadi sehingga sampai di sini. Nah, di sini adalah first connect true. Maka yang dijalankan di sini adalah ini dulu. Pertama kode yang ini dulu. Ketika button ini diklik, kode ini dijalankan, di mana kode ini akan melakukan pengiriman pesan ke server seperti yang dijelaskan di server tadi. Maka seperti yang dijelaskan di server, si klien mengirimkan sebuah pesan dengan prefix $name dollar, di mana server tersebut akan melakukan beberapa proses, yaitu pengecekan apakah nama tersebut ada atau tidak. Nah, port tidak ditemukan. Oke. Di sini klien servernya harus terhubung dulu. Oke, nah di sini ke klien melakukan request dengan nama Aditya. Nah, klien tersebut mengirim pesan dengan prefix $name dollar ke server, dan server melakukan pengecekan apakah nama tersebut, nama yang dikirim itu ada atau tidak. Nah, kalau ada kan berarti si server akan mengembalikan sebuah pesan dengan prefix exist. Nah, itu nanti di sini. Nah, pertama setelah mengirim pesan tadi, first connect-nya jadi false. Jadi ketika si servernya si kliennya ngelooping lagi, maka akan masuk ke method yang maka akan masuk ke kode yang ini. Nah, di mana kode tersebut ketika message-nya exist, ketika pesan yang diterima dari server itu mengandung prefix exist, mengandung kata exist, maka akan dijalankan ini. Nah, yang dijalankan adalah dia akan mengubah nge-split pesan tersebut, lalu lakukan update chat area, di mana update chat area itu adalah memperbarui chat area dan interrupt. Nah, di sini langsung dipanggil method interrupt. Otomatis ketika ke method interrupt ini, method run akan keluar. Nih, dia akan keluar dari dari run, yaitu otomatis infinite loop-nya akan berhenti dan akan ke method interrupt ini, di mana dia akan menutup semua input, output, dan juga klien. Dengan otomatis si klien tersebut terputus dari koneksinya terputus dengan server. Ya, jadi di sini seolah-olah ketika kita coba satu lagi klien. Nah, di sini localhost. Nah, ketika kita memasukkan nama yang sama, nih. Nah, di sini seolah-olah dia belum terhubung ke server, tapi padahal
dia sudah melakukan koneksi ke server, sudah terhubung ke server, tapi ketika melakukan request name, nah karena name-nya ada, maka dia akan otomatis terputus lagi dari server. Nah, jadi seolah-olah dia belum tersambung, padahal udah pernah tersambung tapi terputus lagi gitu. Nah, lalu eh, di sini, oke, di sini sudah diterapkan. Dia, eh, nah, di sini kita coba masukin nama yang berbeda, itu Davin. Oke, nah di sini otomatis nambah tuh. Nah, di pada proses ini, pada proses eh, pada proses dia eh, tadi kan ketika eh, melakukan koneksi dengan nama yang sama, dia akan menerima message dengan prefix exist, di mana prefix exist tersebut akan melakukan interrupt, yaitu dengan di mana interrupt tersebut akan melakukan koneksi, memutuskan koneksi ke server, membatalkan koneksi. Tapi ketika message-nya itu, ketika name-nya ada, tersedia, maka kita buka server, maka si server tersebut, eh, oke, yang ini. Nah, ketika ditemukan yang sama, maka server mengirimkan access kan, di mana access tersebut akan memutuskan koneksi ke server. Lalu ketika si klien request name dari klien tersebut belum ada, atau artinya itu name-nya itu tersedia, maka di sini si server mengirimkan sebuah prefix $name dollar, di mana prefix ini akan ditangkap pada kode ini. Nah, ketika kode yang pesannya masuk diterima, pesan masuk yang diterima klien dari server itu mengandung kata names. Nah, di sini si klien yang baru connect tadi akan melakukan ini apa? eh di sini dia akan membuat sebuah apa? Mengambil semua nama, pokoknya intinya gitu. Nah, di sini kan tidak di sini ya pada prefix $names dollar di sini dikirim sebuah array, dikirim sebuah string, tapi string tersebut adalah client model, adalah list client, yaitu list nama klien tersebut. Nama klien tersebut kan berupa list tuh, berupa array list. Terus array list tersebut dilakukan stream dan diambil get name-nya aja. Jadi diambil namanya terus dijadiin array. Nah, kemudian dijadiin string gitu. Nah, jadi di sini berupa string berupa nama ya nanti akan mendapatkan string berupa nama, di mana di sini akan memanggil metode getListName. Nah, metode getListName ini sebaliknya mengubah string tersebut menjadi list lagi gitu. Nih, list yang sudah dijadiin string tersebut diubah lagi menjadi list di dalam eh, di oleh klien gitu. Nah, oke. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam list yang bernama list name. Nah, list name tersebut akan ditambahkan semua ke list model. Nah, jadi list model tersebut akan pertama akan diisi dulu nama-nama yang sudah tersedia oleh server tersebut. Nah, gitu. Jadi nama-nama yang udah dikirim dijadiin list, kemudian listnya akan dimasukkan ke dalam JList, intinya gitu. Dan chat area-nya akan diperbarui, yaitu you join the server, dan akan dilakukan looping lagi sampai pesan masuk berikutnya. Nah, di mana pesan masuk berikutnya yaitu ketika salah satu klien mengirimkan pesan, "Hai," nah, maka
si klien yang lain juga akan menerima pesan. Nah, prosesnya yaitu di sini. Nih, oke. Nah, ketika eh, si klien A mengirim pesan tadi, maka proses yang ada di server yaitu server mengirimkan pesan tersebut kan. Pesan tersebut mengirimkan nama pengirimnya, terus ini, terus titik dua ini nanti sebagai split, sebagai simbol splitnya dan mengirimkan pesan. Nah, lalu di sini si apa? Oh iya. Nah, ketika si waktu mengirim pesan ini, maka metode yang dijalankan itu berbeda lagi, yaitu ini. Ketika ketika mengirim pesan, intinya ketika mengirim pesan, maka akan dipanggil method send message, di mana method send message ini yaitu eh, dia akan memanggil method send pada sender, pada kelas message sender. Nih, di mana method send tersebut yaitu method send tersebut akan melakukan perbaruan instance pada data output stream dan mengirimkan pesan ke server. Oke, selanjutnya nih nanti kan si eh, si server akan apa si server akan membroadcast ke yang lain gitu, ke klien lain. Nah, yang ditangkap itu ini. Nah, intinya ya simpelnya chat areanya diupdate gitu, yaitu pesan-pesan terbarunya. Nah, di sini terdapat message contains connect dan disconnect. Maksudnya itu eh oke kita kita jelasin dulu yang disconnect. Nah, ketika si klien ini disconnect, nah yang dilakukan di sini adalah klien tersebut eh, terinterrupt. Oke, kita jelasin dari sini. Nah, ketika tadi kan kliennya connect tuh, ketika di eh, tekan disconnect, maka kode yang dijalankan ini, yaitu controller dengan metode disconnect. Kita lihat, nah di mana metode disconnect ini, yaitu dia akan menginterrupt sender. Nah, message sendernya diinterrupt. Nah, maka dia akan keluar dari proses ini, proses run ini akan keluar dan dia akan ke exception. Pertama dia eh, proses run ini dihentikan, eh, try-nya di stop gitu. Pokoknya pada metode ini kan dia looping tuh, looping terus. Nah, ketika di interrupt, nah maka dia masuk ke exception. Oke, lanjut. Sorry tadi ada azan. Nah, lanjut. Nah, ketika tadi kan eh, terjadi interrupt, masih dia akan masuk ke akan masuk ke catch dulu. Nah, di mana catch ini akan memperbarui apa pada si klien yang disconnect itu sendiri. Nah, untuk di sini, di sini terdapat metode interrupt, yaitu proses yang terjadi adalah eh, koneksi ke servernya diputus. Nah, di sini eh ah, wait. Oke. Yang terjadi di sini adalah ketika dia disconnect, maka si
client handlernya akan menangkap kalau dia sudah disconnect. Nah ini, yaitu di sini kan dia akan melakukan looping terus update message-nya, terus tiba-tiba si kliennya itu disconnect, maka proses update message ini gagal, maka dia akan masuk ke catch, di mana catch ini si server akan membroadcast pesan dengan prefix disconnect dollar, di mana dollar disconnect dollar ini uh, akan ditangkap oleh si klien lain dengan ini apa, dia akan melakukan split dulu, lalu mengambil namanya. Nah, terus dihapus, remove elemen namanya, nama dari si klien lain yang masih aktif dan juga si servernya. Maka nama yang klien yang disconnect tadi akan dihapus dari sini, remove elemen dengan nama apa gitu. Oke. Dan jalankan metode split update. Metode split update ini dia ini metode untuk memperbarui chat area. Oke. Nah, itu yang disconnect. Oke, yang terakhir adalah yang connect. Nah, di sini connect ini balikannya. Ketika ada klien yang melakukan request connect, oke, klien tersebut sudah connect, maka server tersebut akan membroadcast pesan dengan prefix connect. Nih, di broadcast ke semua uh, prefix pesan dengan prefix $connect dollar tersebut di broadcast ke semua klien klien yang sebelumnya sudah aktif. Nah, lalu dikirimkan nama. Nah, terus dari klien yang masih aktif tersebut, dia akan menerima pesan dengan prefix disconnect tersebut. Nah, di mana di sini akan melakukan split message. Nah, lalu nama tersebut akan di-add elemen di listnya itu akan ditambah gitu. Nih, list add elemen berarti dia menambah objek baru. Kalau remove elemen tadi menghapus objek baru. Intinya sih gitu. Nah, terakhir ya ketika server disconnect, maka semua klien akan disconnect juga. Nah, itu dia akan masuk ke method catch sih. Mana? Ini client controller. Ini dia akan masuk ke catch yang ini. Nah, yang ini intinya gitulah. Dia akan masuk ke catch ini, statusnya berubah jadi offline, terus connect buttonnya connect, berubah jadi connect gitu kan. Terus list elemennya akan dihapus semua, remove all element gitu.